Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurniawati, mahasiswa S2 Pascasarjana UT. Saya akan menyampaikan pendapat saya tentang diskusi delapan mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Untuk diskusi yang pertama, tentang sistem pendidikan di negara-negara ASEAN dan Asia Pasifik umumnya terdiri dari 3 jenjang, yaitu pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Pendidikan dasar mencakup jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, sedangkan pendidikan menengah terdiri dari sekolah menengah atas dan pendidikan vokasi. Pendidikan tinggi terdiri dari perguruan tinggi dan institusi pendidikan lainnya. Struktur persekolahan di negara ASEAN dan Asia Pasifik bervariasi dari satu negara ke negara lain. Namun, umumnya terdiri dari 12 tahun pendidikan, yang terdiri dari 6 tahun pendidikan dasar dan 6 tahun pendidikan menengah. Hanya negara Laos, Vietnam, dan Myanmar yang pendidikan dasarnya hanya 5 tahun. Setiap negara ASEAN dan Asia Pasifik memiliki kebijakan pengelolaan pendidikan dasar yang berbeda-beda, namun kebijakan umum yang diterapkan di negara-negara tersebut antara lain: kebijakan pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi atau yang membutuhkan. Yang kedua, kebijakan pemberian bantuan biaya pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Yang ketiga, kebijakan pengembangan kurikulum yang relevan dengan tuntutan pasar kerja. Kemudian kebijakan penguatan pelatihan dan sertifikasi bagi guru, kebijakan penggunaan teknologi dalam pembelajaran, kemudian kebijakan peningkatan kualitas pendidikan melalui uji kompetensi bagi siswa dan guru, dan kebijakan penguatan koordinasi antara pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan. Meskipun setiap negara ASEAN atau Asia Pasifik dan Indonesia memiliki kebijakan pengelolaan pendidikan dasar yang berbeda-beda, namun upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada serta melakukan kolaborasi antar negara-negara dalam hal pengembangan pendidikan. Dalam implementasi pendidikan di Indonesia, terdapat beberapa persamaan yang dapat ditemukan antar wilayah dan wilayah lain, yaitu 1. Sistem jenjang pendidikan yang terdiri dari SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Kemudian adanya standar nasional pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti standar kompetensi lulusan, kurikulum nasional, dan standar penilaian. Kemudian yang nomor 3, adanya ujian nasional sebagai bentuk evaluasi akhir dari setiap jenjang pendidikan. Yang keempat, penggunaan teknologi dalam pembelajaran seperti komputer dan internet. Kemudian kebijakan pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan bagi siswa berprestasi atau kurang mampu. Kemudian peningkatan kualitas pendidikan melalui program pelatihan dan sertifikasi bagi guru, dan adanya program pengembangan kurikulum yang relevan dengan tuntutan pasar kerja. Di sekolah tempat saya bertugas, yaitu di SD 01 Temburan dan sekolah di sekitar sekolah saya, baik SD negeri swasta, kemudian SMP negeri ataupun swasta, dan SMA SMK negeri swasta yang berada di Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, dalam kaitannya dengan implementasi pengelolaan pendidikan dasar di negara ASEAN, khususnya di Indonesia, antara lain: yang pertama, lama menyelesaikan studi jenjang SD itu 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA atau SMK 3 tahun, atau lebih dikenal dengan program wajib belajar 12 tahun, diterapkan secara nasional. Kemudian penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam pembelajaran walaupun berada di daerah suku Jawa, dan kebijakan ini diterapkan di seluruh wilayah Indonesia. Adanya sistem zonasi dalam penerimaan siswa di sekolah negeri. Kemudian adanya peningkatan akses dan kualitas pendidikan melalui program pembangunan infrastruktur pendidikan. Adanya program pengembangan pendidikan karakter sebagai bagian dari pembentukan kepribadian siswa. Kemudian bantuan biaya operasional pendidikan untuk SD sampai SMA sehingga gratis biaya pendidikan untuk jenjang tersebut. Namun, meskipun terdapat persamaan dalam implementasi pendidikan di Indonesia, terdapat juga perbedaan secara signifikan antar satu wilayah dengan wilayah lain, seperti kondisi infrastruktur pendidikan, perbedaan kurikulum dan penilaian, serta perbedaan pendanaan pendidikan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk memperkuat dan menyempurnakan sistem pendidikan di Indonesia, termasuk dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan sumber daya yang tersedia. Seperti itu untuk
Pertanyaan yang pertama. Kemudian untuk diskusi yang kedua, pendidikan dasar merupakan pendidikan formal yang akan mengembangkan dan merevolusi nilai-nilai yang telah atau pernah tertanam dalam pendidikan keluarga. Sesuai dengan artikel tersebut, di sini peran SD itu menjadi sangat penting karena merupakan tempat peletakan dan penanaman nilai-nilai dasar baik ilmu, keterampilan, etika sosial, pribadi, agama, dan kepribadian. Kesalahan penanaman modal dasar pada masa dini akan berakibat fatal, tidak hanya bagi perkembangan individu, tetapi juga di dinamika masyarakat. Peran pendidikan dasar sangat penting ditantang dengan adanya berbagai kemajuan termasuk era globalisasi. Pada masa lalu, anak masuk sekolah hanya membawa sedikit informasi karena keterbatasan sumbernya. Sekolah dengan mudah memberikan tambahan pengetahuan ataupun materi. Guru-guru juga dapat dengan mudah menyiapkan sejumlah ilmu pengetahuan yang siap ditransferkan ke anak didik tanpa adanya intervensi dari pengetahuan yang telah dimiliki oleh anak didik. Anak juga masih belum sekritis sekarang karena tata cara budaya yang mengikatnya. Misalnya mereka masih menghormati guru seperti itu. Akan tetapi kondisi anak sekolah dewasa ini berbeda jauh dengan tempo dulu. Sekarang anak-anak sudah mendapatkan sebagian pendidikan dasarnya sebelum memasuki sekolah formal usia 5 atau 6 tahun. Dewasa ini lebihnya pada tahun 2000 ke atas. Di setiap kebanyakan rumah sudah memiliki sistem informasi dan hiburan seperti TV dan HP. Program-program yang dikandung seperti hiburan itu sudah mencakup pendidikan dasar untuk prasekolah. Kita lihat nyanyian anak-anak, film, kemudian bahasa, pendidikan, dan pengajian. Banyak sekali program-program untuk orang dewasa juga menjadi menu sehari-hari untuk anak-anak. Dan produk-produk hiburan ini menjadi pendidikan berdimensi budaya lokal dan global. Anak didampingi orang tua atau tidak dalam menyaksikan tayangan-tayangan tersebut, sehingga anak sudah lebih dulu belajar tentang baca tulis sebelum memasuki sekolah dan sudah memiliki kemampuan atau pengetahuan dasar tentang budaya, etika, dan agama. Makanya sekolah tidak bisa lagi untuk mengibuli lah istilahnya anak tentang pengetahuan, ajaran budaya, moral, ataupun agama. Sayangnya tren ini belum diikuti dengan cara-cara pembelajaran yang adaptif, yang tuntutan kekinian atau apalagi tentang masa depan. Masih banyak kritik yang ditujukan tentang bagaimana cara kita membelajarkan anak didik kita. Seperti pertama, pendekatan pembelajaran masih cenderung normatif, menyajikan norma-norma ilmiah maupun moral yang kadang tidak ada kaitannya dengan konteks sosial budaya, sehingga siswa kurang menghayati nilai hakiki dalam mempelajarinya. Kedua, kurikulum dirancang boleh dikatakan hanya menawarkan kompetensi minimum, padahal anak sudah membawa sekian informasi. Sayangnya tidak sedikit pengajar yang terpaku pada kurikulum minimal ini sehingga semangat memperkaya kurikulum kurang tumbuh. Ketiga, kondisi fisik sekolah yang tidak kondusif. Semua sudah melihat sendiri bagaimana mayoritas sekolah itu memiliki sarana prasarana yang kurang memadai. Kemudian, keempat, mayoritas sekolah masih mengembangkan sistem manajerial tradisional, memperkaya falsafah biasanya. Hal ini menyebabkan lemahnya akselerasi pemberdayaan sekolah yang mengakibatkan rendahnya animo masyarakat ke sekolah tertentu. Dampak di hadapan kita ini sebuah tantangan untuk mencari skenario ataupun model strategi pendidikan yang adaptabel dan marketable sehingga kondisi dunia kekinian dan masa depan itu dapat kita jangkau. Tantangan dan peluang harus senantiasa diperhatikan melalui proses pendidikan. Sistem pendidikan harus melahirkan kepribadian insani secara totalitas, memerlukan adanya perombakan, harus ada beberapa strategi yang dilakukan, merupakan awal kebangkitan kesadaran untuk mencoba mengkonsepsi ulang sistem pendidikan yang ada. Sebuah konsep yang mencoba membangunkan dan mengembalikan ingatan dan pandangan pendidikan akan pentingnya selalu sadar akan perubahan dunia. Sebuah konsep yang membantu pendidikan untuk menserasikan, mengembangkan, merevolusi lingkungan sendiri di masa-masa yang akan datang. Dan untuk yang ketiga tentang video materi pengayaan sesi 8, isinya sangat relevan dengan materi modul 6
karena membahas tentang sistem, jenjang, dan struktur pendidikan di negara-negara ASEAN. Video tersebut juga menjelaskan tentang pendidikan non-formal atau kesetaraan di negara-negara ASEAN, serta tantangan dan permasalahan pendidikan yang dihadapi di wilayah tersebut. Dalam video tersebut dijelaskan bahwa sistem, jenjang, dan struktur pendidikan di negara-negara ASEAN memiliki banyak persamaan, tetapi juga terdapat perbedaan yang signifikan dalam hal kurikulum, penilaian, dan pendanaan pendidikan. Selain itu, video juga membahas tentang pendidikan non-formal atau kesetaraan yang menjadi alternatif bagi mereka yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal. Tantangan dan permasalahan dalam pendidikan di ASEAN seperti kesenjangan pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, rendahnya tingkat partisipasi dan kualitas pendidikan, serta kurangnya tenaga pendidik yang berkualitas juga dijelaskan dalam video tersebut. Secara keseluruhan, video materi pengayaan sesi 8 memberikan gambaran yang komprehensif mengenai sistem pendidikan di negara-negara ASEAN dan permasalahan yang dihadapi. Video tersebut menjadi tambahan yang sangat berharga untuk memperkaya pemahaman tentang pendidikan di wilayah ASEAN dan dapat membantu dalam mengevaluasi dan memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia. Begitu pendapat dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.